Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, di sini saya ingin sharing terkait dengan bagaimana cara memberikan tugas, memberikan materi, dan memberikan absensi di Google Classroom. Nah, teman-teman semua, langkah pertama adalah kita pastikan sudah masuk ke dalam Gmail-nya dulu. Nah, jadi Gmail-nya dulu. Nah, kebetulan saya sudah login nih menggunakan akun Belajar ID. Jadi ini tutorial yang saya buat bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Classroom, Google Classroom untuk pembelajaran online di masa pandemi ini. Jadi selamat menyimak ya. Nah, jadi langkah pertamanya adalah tadi sudah login menggunakan akun, kemudian kita tinggal klik ada titik sebanyak 9 di sini ada Classroom ya. Tinggal kita pilih aja Classroom. Nah, kemudian di sini di dalam Classroom ada beberapa kelas yang sudah pernah saya buat dan saya pernah ikuti sebagai siswa gitu ya. Nah, saya contohkan saja, saya akan memberikan tugas di kelas yang teknologi perkantoran kelas 10, yaitu kelasnya 10 TKP 2. Nah, di sini belum ada informasi apapun, belum ada tugas apapun, dan di sini anggotanya pun siswanya belum saya undang gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, bagaimana cara mengundang siswa? Nah, tinggal diklik saja di sini emailnya dimasukkan gitu ya, emailnya tinggal dimasukkan, kemudian berapapun itu jumlahnya tinggal klik saja undang. Tapi bisa saja klik salin link undangan yang nanti bisa di-sharingkan ke WhatsApp group gitu ya, WhatsApp grupnya. Dan Bapak Ibu semua, bila mana mata pelajaran teknologi perkantoran ini tidak hanya Bapak Ibu saja yang menjadi gurunya, yang menjadi teachernya, nah, Bapak Ibu bisa mengundang temannya, teman gurunya. Silahkan masukkan saja emailnya, kemudian nanti tinggal diundang. Akhirnya nanti ada notifikasi di Classroom teman Bapak Ibu yang menjadi guru, kemudian ada notifikasi untuk bergabung atau tidaknya. Kalau misalnya klik gabung nanti otomatis akan aktif seperti ini. Tapi kalau misalnya belum bergabung ya belum aktif. Belum, warnanya tidak jelas gitu ya, jadi masih abu-abu. Baik, nah teman-teman semua, bila mana ada beberapa informasi yang ingin disampaikan, silahkan dimasukkan saja di sini di forum, misalnya salam perkenalan ataupun dari mulai informasi-informasi bagaimana cara cara mengerjakan dan sebagainya, petunjuk pembelajaran, silahkan diinformasikan juga di forum boleh. Di sini ada fasilitas dari mulai bold, kemudian italic atau bold, menebalkan, memiringkan, memberikan garis bawah, kemudian di sini ada daftar perbutir. Jadi kalau biasanya di kita ada angka 1, angka 2, angka 3, bullets and numbering gitu ya kalau di Word. Nah, kemudian di sini nanti ada hapus formatnya juga. Nah, di waktu tambahkan itu ada Google Drive. Jadi kita bisa memasukkan beberapa file, baik itu foto ataupun video dari Google Drive. Kemudian link juga, ada link YouTube ya, bebas sih linknya, pokoknya link berbentuknya link. Kemudian file itu di sini bisa upload gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah dimasukkan ke Google Drive, berarti di drive saya tinggal dimasukkan. Baik itu biasanya kalau file ada PDF atau Doc gitu ya. Kalau YouTube ya sama aja, tinggal searching dulu atau linknya dikopikan juga bisa. Jadi kalau YouTube silahkan diketik saja gitu ya dulu. Nah, tapi kalau YouTube biar cepat, buka dulu YouTube-nya, linknya dikopikan, kemudian di sininya nanti tinggal di-paste. Itu ya saran saya. Kemudian untuk memberikan
perbedaan di sini ada upload foto atau pilih tema gitu ya. Tema ini bebas sih Bapak Ibu mau seni, olahraga lainnya. Tapi kalau misalnya mau upload foto, artinya Bapak Ibu bisa bisa memberikan foto sendiri gitu ya. Dalam artian foto hasil editan Bapak Ibu dengan nama kelasnya ataupun foto Bapak Ibu sendiri ya. Gitu. Jadi bebas sih Bapak Ibu, silahkan tinggal dimasukkan di sini foto untuk menjadi penghias atau pembeda untuk kelas-kelas lainnya. Nah, di Classroom juga di sini ada kode kelas dan link meet ya. Link meet ini untuk kita bisa bertatap muka secara maya dengan siswa. Jadi ini kalau misalnya buat link meet tinggal klik saja, kemudian buat link meet ya. Jadi link pertemuan kemudian simpan. Nanti di siswa akan tampil linknya di atas biar mereka kalau misalnya ada jadwal meet dengan kita tinggal klik saja linknya. Tidak usah diinformasikan lagi ke dalam WhatsApp group. Nah, kode kelas ini selain tadi link undangan, bisa juga di-sharekan salin linknya ini, ya, kode kelasnya ini bisa di-sharingkan ke WhatsApp group juga. Nanti mereka bisa tinggal pilih kalau di ini ya di komputer atau di handphone bisa ada tanda plus ya. Gabung kelas atau create kelas. Jadi gabung kelas, tinggal masukkan kode kelasnya atau membuat kelas. Nah, baik Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memberikan atau membuat absen. Nah, tapi biasanya biar rapi Bapak Ibu semua, karena setiap kita membuat materi tentunya ada judul ya. Di dalam bab juga pasti bab 1, bab 2, bab 3 pasti ada perbedaan namanya. Makanya di sini saya sarankan untuk membuatkan topik dulu. Contohnya di sini adalah Google Drive misalnya. Saya membuat topik dengan judul babnya atau materinya adalah Google Drive. Kita tambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan memberikan materi baik itu dari mulai RPP, kemudian silabus ya. Sebaiknya memang di materi, tapi ada juga yang bisa dijadikan tugas. Dalam artian si RPP silabus itu supaya bisa dibaca sama siswanya, terlihat, terus kemudian dipahami juga bisa dijadikan tugas. Kalau tugas berarti perbedaan sama materi. Kalau materi tidak ada klik serahkan atau turn in atau mark as done atau tandai sebagai selesai. Tapi kalau tugas itu harus mengklik tandai sebagai selesai. Jadi ada perbedaan ada beberapa perbedaan. Kalau materi ya tidak usah diklik tandai sebagai selesai. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan postingan yang sebelumnya pernah dibuat. Nah, contohnya saya klik ya. Di sini saya pernah membuat beberapa postingan di beberapa kelas, baik itu di teknologi perkantoran 1, 2, 3, kemudian ada PKL juga dan sebagainya. Contohnya saya membuat di sini adalah dari mulai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau boleh dari pencapaian pembelajaran dulu gitu ya. Silahkan digunakan kembali. Nah, ini bila mana ada beberapa yang harus dirubah, tinggal dirubah saja, baik itu judul ataupun teksnya silahkan. Dan di sini topiknya, nah kalau topiknya seperti mengikuti yang di kelas itu, tinggal di close dulu, kemudian tinggal buat topik. Tapi karena ini kita mau masukkan ke dalam Google Drive, karena kita sudah membuat topik juga Google Drive, ya udah silahkan tinggal klik Google Drive saja. Ya, kemudian nanti di sini ada pilihannya, Bapak Ibu semuanya ada pilihannya ya. Jadi kalau misalnya ada postingan, kemudian ada bisa dijadwalkan, kemudian simpan draft. Kalau misalnya dijadwalkan, Bapak Ibu bisa menjadwalkan kapan ini akan tampil kepada siswa, kapan ini akan otomatis diposting oleh Google-nya.
Ya, misalnya sekarang tanggal 25, kita akan otomatis tanggal 26 misalnya jam 8. Tinggal klik jadwalkan saja. Nah, di sini di pengaturan pun kita bisa edit lagi, tapi ada beberapa menu yang memang ininya tidak bisa aktif kembali karena memang sudah dijadwalkan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kalau yang ini untuk siapa, ini bisa memilih. Jadi tidak harus satu kelas Bapak Ibu memberikan informasinya. Bisa memilih di sini untuk kelas berapa saja, untuk kelas OTKP 1, untuk kelas OTKP 2, OTKP 3 misalnya. Silakan, nanti tinggal bisa di checklist. Kita contohkan lagi. Saya menggunakan kembali postingan untuk RPP ya, misalnya klik RPP. Nah, di sini di RPP sini ada beberapa kelas. Kita mau menyampaikan ke kelas mana saja, tinggal di checklist saja. Tapi kalau misalnya cukup dengan memang kita mengajarnya cuma satu kelas, ya udah satu kelas saja yang di checklistnya. Kemudian di sini siswanya nanti akan muncul namanya kalau misalnya memang anggotanya sudah ada di dalam classroom tersebut. Tinggal di checklist satu persatu siswanya atau yang memang maksud saya yang nantinya akan dipilih oleh Bapak Ibu semuanya. Karena ada pembelajaran menggunakan sistem baik itu misalnya bab 1 nih, bab 1 mereka KKM-nya 80. Bila mana ada siswa yang kurang dari KKM tidak bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Nah, artinya di sini fasilitas ini bisa dipilih siapa saja siswa yang layak untuk bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Tapi kalau semuanya layak berarti ya sudah, ini tinggal di checklist yang artinya semua siswa berhak mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, di sini topik yang tadi juga makanya kita pilih Google Drive ya. Kalaupun misalnya di sini ada beberapa perbedaan, ada beberapa tambahan, silahkan tinggal ditambahkan. Termasuk kalau misalnya ini ada kesalahan, tinggal di-close saja, kemudian nanti tambahkan ada link, ada file, ada YouTube, ada Google Drive. Bahkan kita juga bisa membuat ada Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet, Google Gambar, Picture ya. Kemudian ada Google Formulir. Kalau misalnya sama, tetap masih sama, ya tinggal apakah diposting atau dijadwalkan, tinggal dipilih saja. Kalau misalnya karena yang sebelumnya juga dijadwalkan, berarti kita jadwalkan juga. Nah, kemudian kita akan memberikan atau menggunakan postingan kembali untuk silabus, tapi diposting sekarang misalnya. Bagaimana caranya? Ya, ini tinggal diposting, nggak usah dipilih jadwalkan ya. Nggak usah dipilih jadwalkan atau simpan draft, tinggal nanti klik posting. Tapi jangan lupa topik ini harus masuk ke dalam Google Drive. Kemudian kita posting. Nah, maksudnya apa perbedaannya? Nah, ini di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya dijadwalkan itu akan berubah menjadi warna abu. Tapi kalau diposting sekarang jamnya juga jam 13.31 sama dengan jam ini, ya di sini terlihat abunya cerah gitu ya, terlihat terang gitu. Dibandingkan ini abunya tapi tidak aktif gitu ya. Nah, di sini maksud saya topik ini, topik pemilihan Google Drive akan menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita akan hapus topiknya, tidak ada topik, nah terus kemudian kita simpan, otomatis tidak akan masuk ke dalam Google Drive atau di luar dari Google Drive. Jadi ini akan jadi acak-acakan terlihatnya ya Bapak Ibu. Jadi saran saya tetap harus dimasukkan ke dalam topik biar terlihat rapi. Jadi nanti kalau ada bab selanjutnya tinggal buat topik dulu, nah kemudian tinggal isi-isinya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat absen gitu ya. Nah, cara membuat absen, saya memberikan atau membuat absen dari tugas misalnya. Nah, tugas kita ketik saja absen, absensi siswa gitu ya. Isilah Google Form di bawah ini atau isilah absensi di bawah ini, gitu ya. Jadi instruksi ya, instruksi isilah absensi di bawah ini. Kemudian di sini ada buat, kemudian kita bikin Google Form. Nanti biar ada datanya di kita ya, berbentuk Excel. Nah, di sini kasih aja saja judul absensi Google Drive ya. Absensi Google Drive misalnya.
sesuai dengan babnya, nama babnya. Di sini nama lengkap, misalnya nama lengkap dalam kurung kapital, misalnya, jadi siswa mengharuskan menjawab dengan nama lengkap dan kapital, kemudian kita kopikan saja, dan ini juga wajib ya, wajib diisi, kita ketikkan kelas misalnya. Nah, kelas ini bisa pilihan ganda, bisa kotak centang, bisa drop down. Kalau pilihan ganda berarti memang sudah tampil ya, artinya tampil itu bisa langsung terlihat oleh siswa. Tapi kalau dan hanya siswa bisa memilih cuma satu saja. Tapi kalau kotak centang terlihat juga, langsung terlihat oleh siswa, tapi bisa dipilih lebih dari satu. Kalau drop down disembunyikan dulu, pas klik baru muncul dan dipilih cuma satu. Misalnya kita pilih drop down. Di sini saya menulis 10 OTKP 1, 10 OTKP 2, 10 ini di tab saja boleh ya. 10 OTKP 3 atau boleh di enter Bapak Ibu ya, biar cepat di enter saja. Nah, 10 OTKP 1, 2 dan 3. Kemudian kita duplikasikan, misalnya di sini adalah keterangan. Keterangan kita drop down juga pilihannya. Di sini hadir, kemudian di sini sakit, kemudian di sini izin. Kita enter izin ya. Kita close yang bawahnya. Nah, kalau seperti ini sudah, Bapak Ibu sebetulnya bisa menambahkan beberapa headernya untuk biar nggak terlalu monoton gitu buat siswanya. Nah, kita misalnya contohnya pilih yang ini. Bisa juga foto ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gambar ini background-nya pun akan mengikuti menyesuaikan dengan gambar headernya itu sendiri. Tapi kalau misalnya menggunakan foto sendiri ya berarti tinggal klik foto. Fotonya mau yang mana gitu ya. Misalnya saya memilih yang ini. Ini yang saya sudah buat di Canva ya. Ini di Canva, jadi sederhana saja sebetulnya. Selamat datang di kelas online teknologi perkantoran 10 OTKP 2. Nah, ini biasanya yang tadi ya headernya kelas, bukan header Google Form. Nah, untuk misalnya header untuk Google Form, saya rasa dicukupkan untuk gambar yang ada di Google saja, yang sudah disiapkan oleh Google-nya itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita ke pengaturan juga. Nah, Bapak Ibu tinggal ada beberapa opsi sebetulnya. Kalau misalnya mewajibkan menggunakan akun belajar ID, bagi siswa yang sudah menggunakan sudah punya akun belajar ID sih tidak masalah. Tapi yang Bapak Ibu harus ingat, apakah semua siswa itu memiliki akun belajar ID? Contoh, kelas 10 sekarang yang dari SMP ke SMK kan belum tentu memiliki akun belajar ID SMK. Nah, maka dari itu saya sarankan tidak untuk dibatasi ke pengguna belajar ID. Artinya kalau misalnya ini sasarannya untuk kelas 10, berarti tidak usah di checklist ya Bapak Ibu. Kemudian untuk absensi saya rasa cukup dengan satu kali mereka mengabsen. Jangan sampai bisa berkali-kali. Nah, kemudian kita ke presentasi. Nah, di presentasi biasanya ada tulisan jawaban Anda telah direkap. Biar tidak monoton, kita juga bisa mengisi atau merubah kata-kata jawaban telah direkap itu menjadi kata-kata dari kita sendiri. Contohnya, terima kasih sudah mengabsen. Jangan lupa jaga prokesnya 5M misalnya. Kemudian simpan. Atau boleh dengan kata-kata motivasi. Nah, Bapak Ibu kita ingin mengetahui bagaimana hasil ini gitu ya, tinggal klik aja perhatiin jawab. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang saya maksud drop down itu adalah gini. Jadi tersembunyi, tidak tampil secara langsung, tersembunyi pas waktu kita klik barulah muncul. Termasuk yang ini juga karena ini drop down. Dan kita tidak bisa melewati ini karena ini ada tanda bintang merah dikarenakan kita sudah mengeditnya di sini adalah wajib isi. Wajib isi. Nah, sekiranya Bapak Ibu mau menambahkan deskripsi di keterangan, tinggal klik aja deskripsi ya. Tinggal diketik saja di sini. Isilah dengan keadaan yang sesungguhnya misalnya. Ya, tinggal diisi seperti itu. Tapi kalau tidak pun tidak masalah, tinggal dihapus saja Bapak Ibu ya. Nah, nanti deskripsinya di checklist lagi biar hilang.
Nah, Bapak Ibu, untuk absensi tinggal close saja karena ini otomatis menyimpan ya. Otomatis menyimpan. Nah, di sini formulir tanpa judulnya akan berubah menjadi absensi Google Formulir karena kita harus absensi Google Drive ya. Nah, di sini kan kita pas waktu bikin Google Drive, di sini judulnya pun tinggal diklik saja akan otomatis sama dengan yang ini yang sudah kita buat. Tapi kalau misalnya mau dirubah pun silakan absensi Google Drive. Atau absensi atau Google Drive saja boleh atau absensi saja boleh. Tinggal dihapus ininya. Tapi biar memudahkan untuk mencari ya nantinya tinggal absensi Google Drive. Disamakan dengan yang ini. Tinggal di close saja, nanti otomatis akan berubah absensi Google Drive. Nah, di sini tadi yang saya bilang untuknya untuk siapa saja. Kalau memang Bapak Ibu hanya mengejar satu kelas, di kelas itu saja cukup dengan menceklis ini. Tapi kalau misalnya beberapa kelas, ya berarti harus menceklis beberapa kelas gitu ya. Nah, contohnya di sini semua siswa juga poinnya 100 yang paling tinggi tenggat waktunya. Jadi kita memberikan waktu kepada siswa untuk dapat mengabsen. Takutnya nggak ada kuota hari ini, kita memberikan waktu sampai 2 hari ke depan. Ya, misalnya sampai tanggal 28, jamnya 23.59, jam 11 lewat 59 menit, ini berarti kan jam 11 malam gitu ya, 23.59. Nah, topiknya kita akan masukkan ke Google Drive. Nah, di sini misalnya kita langsung tugaskan saja misalnya ya. Nah, Bapak Ibu nanti pas waktu absen siswa ini, pas waktu kita klik, diserahkannya 0, diberikannya 0. Kenapa 0 diberikannya? Karena di anggotanya belum ada siswa. Nah, di saat sudah ada siswa, nanti otomatis mereka pun akan masuk ke dalam sini. Kalau saya memasukkan sekarang siswanya ada 30, berarti di sini pun 30. Pas waktu mereka sudah mengisi absen, itu akan otomatis di sini akan pindah. 30 diberikan menjadi 30 diserahkan. Nah, pas waktu 30 diserahkan, berarti tinggal klik lihat tugas. Kemudian nanti ada beberapa siswa tinggal diberikan nih penilaian oleh kita. Nanti saya akan ada tutorial bagaimana cara menilai absensi ya, ataupun menilai tugas lah, intinya menilai tugas. Karena ini absensi siswa ini dijadikan tugas gitu ya. Nah, sudah mengisi absensi tentunya akan masuk ke dalam Google Drive kita berbentuk, bisa di-download berbentuk Excel. Nah, biasanya siswa itu kelupaan. Kelupaan apa? Kelupaan mengklik serahkan atau mark as done atau turn in atau tandai sebagai selesai. Jadi setelah mengisi absensi ini sudah aja, padahal ada yang harus mereka kerjakan lagi yaitu mengklik tandai sebagai selesai atau mengklik turn in. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengedit kembali istilah absensi di bawah ini. Setelah mengisi absen di Google Form ya, di Google Form, jangan lupa klik tandai sebagai selesai atau turn in atau mark as done atau serahkan. Karena banyak ya kata-katanya, ada yang serahkan ya, beda-beda maksud saya. Jangan lupa klik. Nah, di sini boleh di bold misalnya. Jadi biar nantinya mereka bisa membaca yang ditebalkan tuh maksudnya apa gitu. Oh, ternyata mengingatkan mereka untuk jangan lupa klik tandai sebagai selesai, turn in atau mark as done gitu ya. Kita boleh pakai tanda kutip misalnya di sini, boleh, silahkan gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, Bapak Ibu semua, itulah tutorial bagaimana cara memasukkan petunjuk pembelajaran, pencapaian pembelajaran RPP kalau dalam berbentuk materi dan absensi dalam berbentuk tugas gitu ya Bapak Ibu semua. Nanti ada tutorial bagaimana cara menilai tugas ya. Jadi absensi berbentuk tugas berarti kita harus nilai juga karena absensinya sudah berbentuk tugas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga channelnya OTKP SMK Negeri Mananjaya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.